Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang anion C2O42- atau yang disebut oksalat. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Janyuni Karisandi dengan NIM 23092026 dengan rekan saya Revalina Najwa dengan NIM 23092040 dan dengan rekan saya Naila Tri dengan NIM 23092033. Yang pertama itu ada definisi C2O42- atau oksalat. C2O42- adalah dianion asam dikarboksilat dengan nama kimia oksalat. Oksalat disebut juga ion oksalat atau dianion asam oksalat. Ini diperoleh dengan deprotonasi kedua gugus karboksi C2H2O4 atau asam oksalat. Ini banyak digunakan untuk turunan, seperti garam asam oksalat, misalnya dimetil oksalat atau natrium oksalat. Ia juga membentuk senyawa koordinasi dan kadang-kadang disingkat lembu. Ion oksalat ditemukan di banyak tanaman dan diperoleh melalui oksidasi karbohidrat yang tidak sempurna. Akar dan daun soba dan rubar merupakan beberapa contoh tanaman kaya oksalat. Ia berperan sebagai metabolit tumbuhan atau metabolit manusia. Selanjutnya ada molekul C2O42- oksalat. Yang pertama itu ada berat molekul C2O42- dengan beratnya 88,019 gram per mol. Yang kedua ada jumlah akseptor ikatan hidrogen ada 4. Yang selanjutnya ada massa oksalat monoisotopik ada 87,98 gram per mol. Yang terakhir ada jumlah donor ikatan hidrogen, itu 0 jumlahnya. Untuk yang selanjutnya itu ada struktur C2O42- oksalat. Struktur oksalat dengan bantuan kristalografi sinar X, gambar oksalat sederhana muncul sebagai konformasi planar dengan simetri molekul D dan dengan konformasi di mana OCCO dihedral mendekat pada sudut 90 derajat dan perkiraan D simetri. Untuk yang sebelah kanan ini ada gambar struktur oksalatnya. Yang selanjutnya ada kegunaan C2O42- oksalat. Yang pertama itu ada oksalat, seperti kalsium oksalat digunakan dalam pembuatan glasir keramik. Yang kedua ada escitalopram oksalat digunakan dalam pengobatan kecemasan dan depresi. Selanjutnya ada dalam bentuk bubuk, oksalat itu digunakan sebagai pestisida dalam peternakan lebah. Dan yang terakhir itu ada bertindak sebagai ligan yang sangat baik untuk ion logam. Bahaya C2O42- atau oksalat bagi kesehatan. Asam oksalat dalam tubuh manusia bergabung dengan kation logam divalen seperti besi 2 dan kalsium, membentuk kristal-kristal oksalat yang sesuai. Kristal-kristal ini kemudian dikeluarkan dari urin sebagai kristal kecil. Oksalat ini dapat membentuk batu ginjal yang lebih besar yang dapat menyumbat tubulus ginjal. Sekitar 80% batu ginjal terbentuk karena kalsium oksalat. Yang kedua, menghambat penyerapan nutrisi. Oksalat yang jumlahnya berlebihan dapat menyebabkan penyerapan nutrisi di dalam usus. Dikarenakan oksalat mudah terikat dengan nutrisi dan berbagai mineral. Yang ketiga, menyebabkan terjadinya penumpukan oksalat. Penumpukan zat asam oksalat di dalam tubuh bisa menyebabkan kondisi yang disebut hiperoksaluria. Kondisi ini terjadi ketika jumlah asam oksalat di dalam tubuh terlalu banyak, sehingga menumpuk di berbagai bagian tubuh seperti ginjal, tulang, dan pembuluh darah. 4. Menimbulkan efek interaksi obat. Asam oksalat di dalam tubuh manusia bisa menimbulkan efek interaksi obat. Artinya, penumpukan asam oksalat bisa mengganggu efektivitas pengobatan terhadap penyakit tertentu. Penanganan bila terkena C2O42- atau oksalat. Yang pertama, memperbanyak minum air putih. Penderita batu ginjal dianjurkan untuk meminum air putih dalam jumlah banyak.
Minum air putih dapat membantu tubuh penderita untuk tetap terhidrasi, terutama saat berolahraga. Banyak minum air putih diketahui mampu membantu peluruhan batu ginjal berukuran kecil. Jika tertelan, jangan dimuntahkan dan jaga saluran udara tetap terbuka. Yang kedua, mengecek label makanan. Mengecek label makanan sebelum membeli menjadi hal yang sangat penting. Penderita batu ginjal perlu mengurangi dan menghindari makanan yang mengandung natrium klorida, monosodium glutamat, dan natrium nitrat. Kandungan makanan yang banyak mengandung MSG diketahui dapat memperparah penyakit batu ginjal. Yang ketiga, memilih makanan dengan bijak. Penderita penyakit batu ginjal perlu menambahkan menu bayam dan kacang-kacangan pada makanan mereka. Tetapi, jika jenis batu ginjal yang terbentuk dari kalsium oksalat, maka dokter akan meminta penderita menghindari makanan tinggi akan kandungan oksalat. Jenis makanan tinggi oksalat seperti kacang-kacangan, produk kedelai, coklat, gandum, buah bit, bayam, kangkung, dan tomat. Jika oksalat terhirup, pindahkan korban ke ruang terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Jika terpapar kulit, segera lepaskan semua pakaian yang terkontaminasi dan bersihkan dengan air mengalir. Jika terkena mata, segera basuh mata dengan air mengalir minimal 15 menit dan tetap mencuci bagian bawah kelopak mata. Berikutnya ada reaksi kimia. C2O42-min atau oksalat membentuk endapan putih apabila ditambahkan 2-3 tetes larutan AgNO3. Endapan tersebut larut bila ditambahkan amonia dan HNO3. Lalu di tabung reaksi lain, 2 tetes larutan sampel, tambahkan 1 tetes H2SO4 0,5 molar dan 1 tetes larutan KMNO4 0,1 molar. Lakukan pemanasan jika warna ungu. Setelah pemanasan, warna ungu tersebut akan hilang menjadi bening atau tidak berwarna. Maka sampel tersebut mengandung oksalat. Contoh persamaan reaksi. NH3 ditambahkan C2O42-min akan membentuk AgNH3+. Yang kedua, AgNO3 ditambahkan C2O42-min akan membentuk COOAg2. Yang ketiga, HNO3 ditambahkan C2O42-min akan membentuk AgNH3+. Baik, dan yang selanjutnya itu sifat fisika dan kimia oksalat. Yang pertama yaitu sifat fisika. Penampilan, kristal tak berwarna ortorombik, bau, tidak berbau, titik didih 1570 derajat Celcius pada 1,013 anhidrat, titik lebur 1010 derajat Celcius anhidrat, kepadatan 31,90 gram per cm per centimeter kubik anhidrat, kelarutan larut dalam air, alkohol murni, dan eter. Yang kedua yaitu sifat kimia oksalat. Yang pertama, asam oksalat merupakan asam kuat. Yang kedua yaitu jumlah ion hidronium yang dihasilkan oleh asam adalah faktor valensinya. Asam oksalat menghasilkan 2 ion hidrogen. Jadi, faktor valensinya adalah 2 karena 2 gugus COOH asam oksalat bersifat polar. Keduanya cenderung membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Dan yang terakhir yaitu asam oksalat bersifat hidrofilik karena sifatnya yang polar. Ini menunjukkan kelarutan asam oksalat terhadap pelarut polar. Asam oksalat berperilaku sebagai zat pereduksi. Dan yang terakhir yaitu reaktivitas oksalat. Asam oksalat bersifat higroskopis dan sensitif terhadap panas. Senyawa ini dapat bereaksi hebat dengan furfuril alkohol, perak, natrium, perklorat, natrium hipoklorit, oksidator kuat, natrium klorid, klorida asam, logam, dan logam alkali. Pemanasan campuran asam oksalat dan urea menyebabkan ledakan.
Hal ini disebabkan oleh cepatnya pembentukan gas CO2, CO, dan NH3. Asam oksalat dan urea bereaksi pada suhu tinggi membentuk gas amonia dan karbon monoksida yang beracun dan mudah terbakar, serta gas CO2. Baik, sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.